Inilah ilmu sunyi yang hanya dikenali oleh mereka yang hadir sepenuhnya. Ilmu yang tak tertulis di kitab, tapi terukir di dada mereka yang berserah. Ilmu nafas zat bukan tentang bagaimana engkau hidup, tapi bagaimana engkau kembali. Nafas, jembatan antara diri dan zat. Bayangkan sejenak, saat engkau menarik nafas, adakah yang hadir di hatimu selain sekadar udara yang masuk ke dada? Para arif billah, mereka yang hatinya telah bercahaya oleh makrifat, tidak pernah memandang nafas hanya sebagai proses biologis. Bagi mereka, setiap tarikan dan hembusan nafas adalah titian menuju zat yang maha halus. Nafas bukan sekadar gerak tubuh, tapi jembatan yang menghubungkan makhluk kepada Sang Pencipta, jalan batin yang dilewati oleh cahayanya. Di dalam keheningan malam, di saat dunia tertidur, para wali Allah berzikir bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan nafas. Mereka tidak mengucapkan namanya dengan suara, melainkan membiarkan zatnya mengalir lewat nafas itu sendiri. Dalam keheningan itulah rahasia besar ilmu nafas zat mulai dibuka. Sebuah jalan yang tak banyak diketahui, bahkan oleh mereka yang ahli dalam ilmu syariat. Karena nafas ini, apabila disadari dengan kesadaran hakiki, akan menjadi pancaran cahaya ilahiyah yang menyinari batin seorang hamba. Ketika seseorang hidup dalam kelalaian, nafas menjadi gerak otomatis yang tak disadari. Tapi ketika kesadaran ruhani mulai tumbuh, maka setiap nafas menjadi permadani zikir. Di titik ini, nafas tidak lagi dikuasai oleh ego, melainkan dikembalikan kepada pemilik sejatinya, zat yang maha hidup. Ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan dengan keheningan hati dan penyerahan total. Para wali memulai dengan menyadari irama nafas mereka, lalu menghubungkannya dengan asmanya yang tersembunyi. Dalam diam, mereka mendengarkan bisikan jiwa, suara yang tak terdengar oleh telinga, namun menggetarkan ruh. Nafas bukan lagi sekadar alat hidup, melainkan pembuka tabir antara alam syahadah dan alam gaib. Disitulah mereka mulai menyelam lebih dalam, bukan ke dalam dunia, tapi ke dalam dirinya, dan akhirnya menemukan zat di balik dirinya sendiri. Di dalam ilmu nafas, zat yang mengalir bukan hanya udara, yang mengalir adalah nur, cahaya suci dari zat yang menembus relung hati paling dalam. Dan hanya jiwa yang bersih, yang telah dihancurkan dari ego dan keinginan dunia, yang sanggup menampung cahaya itu. Maka tak heran jika para wali tampak biasa di mata manusia, namun dalam batinnya mereka sedang berjalan bersama Allah. Ilmu ini bukan ilmu yang bisa dicari lewat buku atau didengar dari banyak mulut. Ilmu ini turun langsung dari langit ruhani, masuk ke dada hamba-hamba pilihannya. Dan itu pun hanya ketika mereka telah siap untuk tidak lagi merasa memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Karena hanya hati yang kosong dari segalanya, yang bisa diisi oleh segalanya. Itulah permulaan dari ilmu nafas zat. Sebuah langkah awal untuk mengenal bukan hanya siapa diri kita, tapi siapa yang menghembuskan nafas ke dalam diri ini sejak awal. Dan ketika itu disadari, engkau tidak akan lagi bernafas hanya untuk hidup, tetapi untuk menyatu dengan yang maha hidup. Nafas sebagai wadah nur ilahi. Dalam sunyi yang paling dalam, di antara detak jantung dan desir angin malam, ada satu gerakan halus yang terus berlangsung tanpa henti, nafas. Ia lembut, tapi menyimpan rahasia yang lebih dalam dari samudera. Bagi para wali, nafas bukan hanya penanda kehidupan jasmani, tetapi adalah tempat bersemayamnya nur ilahi. Ia adalah wadah yang disiapkan oleh Allah sendiri, agar cahayanya dapat mengalir melalui tubuh fana ini menuju dimensi hakikat. Di saat manusia awam menganggap nafas sebagai mekanisme tubuh, para arif sudah lama menjadikannya sebagai wasilah untuk mengenal zat. Dalam tiap tarikan, mereka hadir. Dalam tiap hembusan, mereka melepas. Yang dihirup bukan hanya udara, tapi limpahan kasih sayang dari Sang Maha Lembut. Yang dilepaskan bukan hanya karbon dan udara kotor, tetapi segala ego, amarah, dan keakuan yang selama ini menutupi cahaya hati. Mereka mengerti bahwa nur tak akan tinggal di hati yang kotor. Cahaya tak pernah menyatu dengan kegelapan. Maka nafas digunakan bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk menyucikan. Nafas menjadi proses spiritual, bukan sekadar fisiologis.
Dan semakin seseorang sadar bahwa nafasnya adalah milik Allah, semakin ia menjaga kesuciannya, baik secara jasad maupun batin. Ilmu nafas zat adalah jalan yang sunyi, tak banyak yang tahu, tak banyak pula yang sanggup menempuh. Karena untuk menjadikan nafas sebagai tempat mengalirnya nur, seseorang harus lebih dahulu membersihkan cawan dirinya dari semua kebisingan dunia. Nafas yang masih diliputi amarah, ambisi, atau kebanggaan diri tak akan pernah bisa menjadi saluran nur yang murni. Karena nur itu turun hanya kepada hati yang tunduk, kepada jiwa yang berserah total. Para wali menjaga nafasnya seolah menjaga harta paling berharga. Mereka tidak bernafas sembarangan. Dalam zikir mereka, bahkan dalam diam mereka, setiap nafas adalah zikir tanpa kata. Seperti hembusan kasih Tuhan kepada makhluknya, begitu pula nafas mereka mengalir, penuh kelembutan, penuh kedamaian. Karena itulah, keberadaan mereka seringkali menenteramkan tanpa kata-kata. Cukup dengan hadir di dekat mereka, jiwa yang gelisah bisa tenang. Itulah efek dari nafas yang telah menjadi wadah nur. Namun, untuk sampai pada makam itu, seseorang harus menempuh perjalanan panjang. Nafas yang selama ini liar dan tak sadar harus dijinakkan, harus dipenuhi kesadaran, harus dilatih agar selaras dengan nama-namanya. Bukan sekadar mengatur tempo, tapi mengarahkan niatnya. Sebab nur tidak datang kepada tubuh, melainkan kepada niat. Dan nafas adalah perahu niat yang akan membawa seseorang menuju lautan kehadirannya. Pada akhirnya ilmu ini bukan tentang teknik pernafasan atau latihan semata. Ini tentang hadirnya Allah dalam setiap hela nafas. Ini tentang meleburnya diri dalam aliran zat yang maha hadir. Sehingga tidak ada lagi aku yang bernafas, tapi hanya Dia yang menghembuskan hidup. Maka dari itu, para wali tidak pernah merasa memiliki nafas mereka sendiri. Mereka hanya menjaga amanah karena mereka tahu setiap hembusan adalah miliknya.